Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini kita akan membahas mengenai fadilah sholawat yang sudah terbukti keampuhannya. Dan sholawat ini sahabat, banyak ulama yang mufakat atau sepakat terhadap keampuhan sholawat ini. Apakah sholawatnya dan bagaimana cara mengamalkannya? Maka jangan di skip, simak video berikut ini. Baik sahabat, biasanya sholawat ini itu digunakan untuk hajat-hajat atau kebutuhan yang besar. Dan yang banyak menggunakan ini biasanya kelompok-kelompok atau organisasi. Contoh, misalkan kemarin di desa saya ini itu ada pembangunan masjid yang mungkin tidak tahu mau nyari dananya kemana, dan pembangunannya lumayan besar sahabat ya, karena pembangunannya ini di sebuah lokasi yang memang minim, keislamannya itu minim. Akhirnya inisiatornya itu mengadakan rutinan pembacaan sholawat ini setiap malam, dan alhamdulillah qadarullah, wasilah dengan sholawat ini itu pembangunannya sampai sekarang itu lancar, dan tidak sampai setahun alhamdulillah sudah selesai. Artinya apa? Sholawat ini memang para ulama itu mayoritas sepakat bahwasanya sholawat ini untuk kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajat yang besar. Namun sebelumnya sahabat, di sini kita harus menyamakan pemikiran dulu bahwasanya sholawat itu memang untuk kebutuhan itu tidak apa-apa. Karena memang Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidah," barang siapa yang bersolawat padaku satu kali, kata Rasulullah, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan membalas dengan 10 kali solawat. Kemudian wa huttat biha asyru khati'atin, dan dihapuskan 10 kesalahan-kesalahan kita. Kemudian wa rufi'at lahu asyru darajatin, diangkat 10 derajat kita. Bahkan dalam hadis lain, "Man shalla alayya fi kulli yawmin mi'ata marrah, qadallahu lahu mi'atu hajatin, minha sab'ina fil akhirah wa thalathina fid dunya." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku setiap hari 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Di antaranya 70 akan dikabulkan nanti di akhirat, dan yang 30 akan dikabulkan saat berada di dunia. Jadi itu dulu sahabat yang harus kita yakini. Kalau kita sudah yakin itu, maka kita tinggal mengamalkan apa yang bisa diamalkan dari sholawat ini. Nah, apakah sholawatnya itu? Yaitu sholawat nariyah sahabatnya. Sholawat nariyah. Jadi sholawat nariyah ini sahabat, itu dibaca sebanyak 4.444 kali dalam satu majelis atau sekali duduk. Nah, kalau tidak bisa, karena misalkan kita tidak kuat duduknya, maka kita bisa mengundang tetangga, mengundang sahabat, teman, dikumpulkan dalam satu tempat untuk membaca sholawat ini, sholawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Untuk bunyi sholawat nariyahnya, saya yakin insyaallah semuanya sudah tahu, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Artinya, ya Allah, berikanlah solawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada baginda Nabi Muhammad, yang dengannya terlepas dari ikatan atau kesusahan dan dibebaskan dari kesulitan, dan dengannya pula ditunaikan hajat dan diperoleh segala keinginan dan kematian yang baik, dan memberi siraman kebahagiaan kepada orang yang sedih dengan wajahnya yang mulia, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dengan seluruh ilmu yang engkau miliki. Berikut beberapa keterangan perihal sholawat nariyah yang
antara lain dikutip dari Khazinatul Asrar karangan Syekh Muhammad Haqqi Nazili. Menurut ulama Maroko, disebut sholawat nariyah karena banyak orang yang membacanya sebanyak 4.444 kali. Hal itu untuk maksud tertentu dan ternyata berhasil dengan segera, seperti kayu bakar yang cepat habis dilahap si jago merah. Karena memang sahabat, sholawat nariyah ini juga disebut dengan sholawat yang berbangsa api. Sehingga kiasannya para ulama, hajat kita itu bagaikan kayu yang dibakar oleh api yang habis dalam sekejap, seperti itu. Kemudian Syekh Ad-Dainuri menyatakan bahwa jika sholawat ini dibaca 11 kali setelah sholat maktubah, secara akan dilancarkan rezekinya dan mendapat kehormatan yang baik dalam pergaulan di masyarakat. Senada dengan Syekh Muhammad At-Tunisi menyatakan bahwa barang siapa membaca sholawat ini setiap hari sejumlah 11 kali, maka Allah akan menurunkan rezekinya dari langit dan mengikutkan rezekinya dari belakang. Sementara itu, nah ini sahabat yang paling penting, Syekh Al-Qurtubi berkata, bila dibaca sebanyak 4.444 kali dalam satu majlis atau sekali duduk, maka akan ditunaikan hajatnya yang besar dan dibebaskan dari musibah yang sangat membahayakan. Demikian pula hitungan yang sama disebutkan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum membaca sholawat nariyah, hendaknya menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, wali, ulama, dan kepada penyusun sholawat ini, yaitu Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Sebaiknya sholawat dibaca secara dawam atau terus-menerus dengan tanpa disisipi hal lain pada suatu amalan, dengan disertai etika, antara lain adalah suci dari hadas dan najis dan tidak diselingi berbicara dengan orang lain. Jadi itu sahabat ya, untuk fadilah mengamalkan sholawat nariyah serta bagaimana tata cara mengamalkannya. Insya Allah kalau kita lakukan dalam satu kali majlis, maka apapun hajat kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sahabat, mudah-mudahan dengan wasilah sholawat nariyah ini semua beban hidup kita, semua keinginan kita, semua kebutuhan kita itu segera diijabah oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik, kemudian dikabulkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sharing saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengamalkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.